rungokno mawon dados mboten saged ditangguhaken dia tidak jadi PR nang ati. Nggih. Yang ingin kami tanyakan itu saja. Jadi menjelaskan mengenai masalah muharrimat. Jadi yang pertama, apabila hatinya rusak, terdapat jiwa yang rusak pula. Itu tadi yang terangkat ya. Kalau kita lihat sini saja, kalau kita lihat antara jism sama qalb kayaknya berbeda gitu. Korupsi itu loh saat itu badannya sehat-sehat kabeh. Begitu gitu. Sehat itu sehat, dia berpikir macam sehingga hatinya rusak. Kalau di sini saling berkesinambungan antara kalau hatinya rusak, badannya juga rusak. Itu nggak nyambung kalau kita lihat itu. Wong mereka itu sehat-sehat, badannya sehat, hatinya saja yang rusak begini. Itu bagaimana kita penjelasannya? Itu yang pertama saja. Dan yang kedua, jadi dijelaskan mengenai masalah korin. Korin itu nempel pada manusia yang hidup ini semuanya ya. Korin berubah apa itu? Kalau manusia itu sudah meninggal, korinnya apa meninggal? Apa korinnya itu boleh nang alun-alun, karnaval atau yang bagaimana? Kayak begitu itu. Dan apa itu korin? Dan korin itu termasuk yang bagaimana? Apa mempengaruhi dengan adanya jasad orang yang sudah meninggal itu sendiri atau yang bagaimana? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini mengenai masalah syahwat. Tadi kan, kalau syahwat dorongan tadi kan dijelaskan ya. Jadi dorongan terhadap nafsu keinginan, terhadap kita menginginkan sebuah muharramat. Kalau kita lihat dari syahwat itu sendiri itu kan keinginan begitu aja. Kalau di sini adanya suatu syahwat yang mendorong kita berbuat ke muharramat, itu syahwat yang bagaimana? Sedangkan manusia ini sendiri seperti orang laki-laki, syahwatnya wong lanang disalurkan kepada istrinya segala macam yang kayak begitu. Kalau di sini menyangkut mengenai salah syahwat mendorong kita terhadap muharramat, ya berarti kan nggak ada pilihan lain. Padahal ini kan ada yang macam-macam. Kemana larinya ini daripada tujuan itu? Jadi sebenarnya banyak ini yang kami tanyakan. Nanti sing lain ini gak umat. Ya, termasuk tadi Nur Muhammad tadi itu kita kurang jelas. Dan yang kedua juga mengenai masalah Nabi Musa. Kalau kita kejar dengan pertanyaan seperti Nabi Musa, Rasulullah ini khairul anbiya wal mursalin. Jadi seapi-api nabi, seapi-api makhluk. Dan ini kecintaannya Allah. Kalau mereka mendoakan tadi dari Nabi Musa sendiri, wong ini khairul ummah, khairul anbiya wal mursalin. Nabi Adam aja juga kepingin sampai yang macam-macam dengan adanya begitu. Terus dengan adanya doif dari hadis itu yang tadi, yang bagaimana yang sahihnya? Apa nggak ada? Atau memang bujuku karang-karangannya itu begitu? Apa yang kayak begitu? Kalau kita melihat daripada sisi kebaikan daripada khairul anbiya wal mursalin, mesti aku kepingin wong swarga itu sing nggawa kunci segala macam Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, umat-umat lain yang tidak boleh masuk di dalam ke situ. Apa termasuk itu dohir? Di situ kunci swarga itu yang membawa Nabi Muhammad. Dan sekarang sebagai kita, sebagai umat Nabi Muhammad, paling dahulu nanti itu kita, karena kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad SAW.
lah yang nanti kita bahas lagi itu. Jadi yang